Halo Debers. Halo. Ini Bima Tole. Ini Berko. Oke, kita balik lagi nih di BBB nih Debers. Balik lagi nih, balik lagi. Oke. Udah episode berapa nih, Ber? 17. Gak kerasa ya? Berapa? 16. Oh, 16 Oh, 16 ya. 16 total semuanya. Total semuanya Itu ya untuk bareng visual ya. sama yang enggak visual 16 Oke, totalnya. kalau untuk visual kurang lebih lah. Kita udah ada 5 lebih. Udah ada 5 lebih lah, udah 5 lebih kurang lebih. Ya, sejauh ini sih campur-campur ya. Iya, kemarin. iya, bener. Udah enggak usah bahas. Oke, yang penting kita harus konsisten. Yoi. Oke. Kan Deber juga mungkin di rumah banyak Iya. yang nantiin juga. Mudah-mudahan Iya. banyak yang nantiin kita buat masuk Inframe lagi, ngetek lagi kan. Karena kita pasti selalu baca yang berita-berita yang insya Allah membuat Debers juga ada info Ya, lah pokoknya Debers nggak ketinggalan lah. Iya, pokoknya. semoga lah ya. Yang Apalagi ada masa- di negeri kita ini. Iya, semoga bisa ngebantu Debers juga untuk info-infonya. Nah, sekarang kita mau bawain berita apa nih, Le? Iya nih Ber, lu pernah gak sih ke Apa tuh? Sudirman gitu? Sudirman belum gue. Kalau secara mananya nih, kalau Sudirman jalan lewat doang mah ya pernah, cuman Sudirman mana nih? Nih Sudirman yang kata yang City of Light sebutannya. Oke. City of Light. Gitu. Iya. Nah, jadi gini nih Ber nih yang ada Apa menarik tuh? nih di Sudirman Oke, ini, apa Ber. tuh, Le? Menarik. Ini gue Le? juga belum pernah ke sana ya. Iya, Maksudnya iya. gue menjelajahi via Apa? jalan kaki Via atau itu telepon? gue nggak pernah. Cuman gue kalau untuk riding motor gue oke. sering ke sana. Oke nih, jadi Oke, gini nih Debers sip. nih. Apa tuh? Nih, jadi di Sudirman ini ada yang namanya Citayam Fashion Week Oh, yang iya, sedang bener. menguasai tren media sosial saat ini Debers. Lagi rame banget tuh, Le, Iya, sekarang. tuh. Betul. Terus apa tuh, Le? Citayam Fashion Week itu apa tuh? Oh, jadi Citayam Fashion Week adalah sebuah street fashion yang dilakukan oleh anak-anak remaja di kawasan Sudirman Central Business District atau SCBD, Oke. mengusung konsep Harajuku Oh, ala oke. Jepang nih Debers. Gue juga kurang tahu nih ke Jepang-Jepangan nih. Oke. Jadi Citayam Fashion Week dapat dijumpai di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di stasiun MRT BNI Duku Atas dan terowongan Kendal. Oh Gitu, iya, emang lagi Ber. rame banget nih, Le. Iya, Nah, rame fenomena ini banget. juga menarik perhatian halayak ramai ternyata, Iya. Debes. Dari masyarakat umum, public figure, bahkan sampai dengan pejabat publik ikut menyoroti fenomena ini, Le. Jadi bukan sekedar Oh, gitu. kita dorotin nyorotin ternyata. Bahkan tamu Anies Baswedan dari Eropa turut diboyong juga nih, Le, oleh Pak Anies untuk melenggang di trotoar layaknya catwalk. Jadi ikut Itu juga tuh yang jalan. maksud enggak, gue sorry ya. Ha-ha. Nih, itu yang temennya Pak Anies itu yang orang itu bener model atau? Enggak, dia pejabat publik, tapi nanti kita bahas di segmen Oke, 2. boleh. Segmen kita bahas semuanya nanti soal ini siapa sebenarnya yang catwalk tadi tuh. Iya. Ya kan, kita bakal cerita Oke. nanti di segmen kedua. Siap. Lanjut lagi, Le, apa tuh? Oke, jadi Yang jadi ini, pro kontra menyelimuti fenomena ini nih Debers. Mulai dari ancaman dibubarkan sampai dengan positif. Respon. Oh, respon positif dari berbagai kalangan. Oke. Citayam Fashion Week juga melahirkan artis dan selebgram baru nih Debers. Yaitu namanya itu satu nih gua kasih tahu nih ya Debers, yaitu ada dari Bonge. Siapa nih di sini nih dari Debers nih yang Pas ngefans tahu. banget nih sama Bonge nih. Pasti tahu semua lah ya. Iya. Terus apa lagi, Le? Ya, yang kedua itu ada Kurma. Oke. Yang ketiga ada JJ Aha. sampai dengan Roy. Oke. Bahkan Roy dan JJ sempat ditawarkan beasiswa untuk sekolah nih Debers. Nanti ini menarik kita bahas Iya, ini juga, menarik Le. banget Kenapa nih. bisa sampai ditolak tuh beasiswanya? Iya. Karena menarik banget padahal ya beasiswanya, Le. Iya, Namanya menarik. orang, apalagi ibaratnya ditawarin bukan karena prestasi yang kayak akademis segala macem ya, tapi karena di luar akademis. Iya. Dan ditawarin beasiswa itu kan Wah. sangat menggiurkan harusnya. Cuman Menggiurkan. ditolaknya kenapa ntar kita coba cari tahu. Oke. Kita bahas nanti segmen 2. Iya. Oke, nanti kita bahas ya, Le. Oke, nah, nanti Mm-mm. ini kan ada kursi kosong nih, Le. Oh iya Iya, nih. kursi kosong. Kursi Iya kan? kosong nih. Nanti Debers ada satu orang yang bakal bantu kita untuk ngebahas apa namanya Citayam topik Fashion Week ini. topik ini Oke. di segmen kedua. Jadi kalau kalian mau tahu tungguin ya. Setelah kembali setiap break ini. Cek apa? Cek tidak. Cek dulu. Juni diperingati sebagai Hari Skateboard Sedunia. Di tanggal Dan tertinggi di Liverpool setelah resmi melakukan kontrak baru cuy. Liverpool resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Mohamed Salah Jumat kemarin. Kemacetan hingga kehabisan bensin menjadi masalah yang akan dialami para pemudik.
DB News, media informasi untuk para Debers. Untuk selengkapnya, bisa kunjungi media sosial kita di bawah ini ya. Yuk, update terus informasi berita dan fakta bersama DB News. Ya, balik lagi. Oke, kita balik lagi nih. Iya, Le, kan tadi udah beberapa berita udah kita bacain Iya, kan. betul. Perihal Fashion Week di Citayam ini. Nah, seperti janji gue tadi di segmen pertama nih, Le, Nah. kita kan bakal lanjutin baca beritanya sama bahas-bahasa sama bintang tamu nih, karena kebetulan kan bulan ini kita ada bagian bintang tamu nih, ya kan? Dan kalau mungkin Deber sudah ikutin Instagram, Ya. sudah ikutin YouTube, DB Project lah ya, mungkin udah nggak asing banget sama bintang tamu kita kali ini, karena seseorang yang ngisi juga program dari salah satu program di DB Project-nya, waktu di DB News, Le. Desi, halo. Desi. Halo Debers. Halo Desi, apa kabar? Halo Aji. Sehat? Bima. Alhamdulillah. Ya, Desi ini salah satu pengisi voice over di DB News. DB News. Ya, mungkin kalau Debers penasaran, ya seperti inilah Ajeng. Desi Ajeng ya. Tapi Halo kalau Debers. di project kita panggil Desi gitu. Itu udah lama banget ketemu ya. Iya. Satu window ya. Seminggu tulus dong. Nah, kenapa gua ngundang Ajeng? Karena dari pembahasan yang udah kita bahas tadi, karena rasanya ada korelasinya sama kegiatan Ajeng tiap harinya. Oh ya. Ya kan? Karena Ajeng kerja di mana, Ajeng? Di Sudirman, Citayam, Bojonggede. Itu akhirnya pada Iya. akhirnya singkatan SCBD Singkatan sekarang. SCBD sekarang. Gitu kan. Nah, sebelum lanjut ke Ajeng lagi, tadi kan kita udah ngomong tuh. Tadi gua udah ngomong, Jang, gua udah bacain beberapa berita soal Citayam Fashion Week, apa sih namanya? Citayam Fashion Week ya? Ya, Citayam Fashion Week ini. Fashion Week. Dan ada beberapa pertanyaan dari Bima juga tadi, Ya, Jang. tadi Oke, sempat oke. gue bertanya. Mungkin lo juga. pernah lihat juga kemana beritanya Pak Anies Baswedan giring bukan giring sih. Hey. Udah ya. Rasanya bahaya banget sih. Iya. Maksudnya memboyong Memboyong. rekan kerjanya dia, rekan bisnisnya dia berjalan kayak semacam di catwalk gitu, tapi di trotoar jalan di zebra cross lebih tepatnya. Itu kan bule tuh. Tadi kan Iya. Toren nanya tuh. Iya. Nah, ternyata bule itu siapa sih, Le? Nah, ternyata bule itu nih Debers. Jadi bule itu adalah wakil presiden Bank Investasi dari Investasi Eropa, sorry. Jadi yang bernama Mr. Chris Peters dan sejumlah tamu dari benua biru lainnya. Gitu Debers. Oh, berarti dia itu adalah salah satu petinggi Iya, petinggi. bank ya di luar Petinggi negeri bank. gitu, dan diajak buat catwalk di sana Iya, gitu. betul banget. Apa nih Ajeng yang pernah lihat belakang ini soal Citayam yang paling anjir kok di fenomenya gini banget sih gitu. Yang paling kayak berkesan banget sama. Oke, kalau kayak Bonge itu ya udah pasti semua orang tahu lah. Iya. Ya kan? Itu pasti semua orang tahu. Karena Cuma- emang itu maksudnya bintangnya ya. Iya, benar. Tapi Bintang. misalnya ada sebagai yang kerja di daerah sana gitu, fenomena apa sih yang dilihat yang menurut kayak anjir ternyata emang kenyataannya kayak gini loh. Iya. Iya. Tapi itu emang fenomena asli sih. Asli. Yang ada di sosmed tuh memang bener adanya kayak gitu. Iya, maksudnya berarti kan jatuhnya kalau kita lihat di sosmed kan kayak rame sampai tengah malam Iya. segala macam, bahkan aja kan mungkin emang real time di sana gitu kan, dan emang kenyataannya kayak gitu ya. Iya. Berarti berita-berita kayak yang kemarin di TV itu bener berarti, Le. Iya emang. Jadi nggak cuma kita lihat di TV doang Iya. gitu. Barangkali ada yang mau disampaikan sama Ajeng soal kenyataan di sana, barangkali ada yang nggak tahu. Menarik sih, maksudnya justru kawasan itu tuh emang bagus banget kawasannya. Ya bisa dibilang kayak Singapura lokal lah. Setuju banget. Sumpah. Setuju banget. Tapi anehnya di sana tuh walaupun rame tapi kebersihannya tuh tetap terjaga banget. Itu justru gue pribadi, Le, Iya. notisnya takutnya dengan keramaian itu malah Sudirman yang tadi Ajeng bilang dalam secara kondisinya itu daerah yang baik, daerah yang bersih, Iya. karena fenomena ini takutnya malah jadi ibaratnya kayak kotor segala macam. Ya karena emang setahu gue ya SCBD juga di Sudirman itu dia kayak bisnis sentral gitu Oh ya. Di iya, Jakarta ya gitu. mungkin sebelum fenomena Iya. yang Bonge ini kan dulu kita sempat kenal Mbak SCBD. Oh ya, Bapak Sudirman. Nah, satu lagi. Berarti kan betul kan ada fenomena gitu kan. Sebelum fenomena Bonge sekarang kan dulu ada yang omongan, "Wih, Mbak SCBD, Ajeng akhirnya kerja di SCBD." Iya, emang itu kawasan bergengsi sih. Iya. Walaupun gajinya tetap UMR. Ya yang penting lanyarnya dulu aja coach. ya itu tuh kayak jadi kasus, tapi bener gak? Iya sih. Oh gitu. Karena jujur ya, gua nggak pernah tahu real time-nya di sana tuh kayak gimana sebelum ini ya, sebelum Fashion Week ini ya. Cuman kan dulu kenceng banget tuh kayak berita soal SCBD tuh ya high class segala macam. Ternyata bener kayak gitu ya. Iya.
Ya emang kondisi namanya juga Jakarta ya. Balik lagi ke berita tadi, satu lagi yang tadi tanya soal beasiswa. Ya kan? Ber, tadi dulu sebelum kita masuk ke berita kayaknya Oh iya. Nah, ini Ber. ada ritual khusus Jon kalau gitu. Oh iya. Ya kan kalau Dustin dengan batuknya, kalau Debers Karena dengan memang di ruang kita ini suhunya kurang lebih Dengan 40 derajat ya. keringetnya. Iya, kurang lebih sama Padang Sara sama. Boleh tolong dilap juga. Oh, Ajeng mau butuh oke. juga tisunya. Enggak apa-apa biar sekalian aja. Gitu. Biar. Ini anggap aja kayak bakar kalori. Ini gue Iya. juga haus di Ber nih. Oh iya, Aduh. Ajeng juga kayaknya minumnya apa tuh? Green tea ya? Oh iya, green tea. Green tea. Ini gua yang milk tea dari enak banget sih. ST Nusantara. Teh Nusantara. Segar banget. Oke, kita Keringat gua langsung hilang loh minum ini. Ya, Iya loh. Enak banget sumpah. Semeriwing. Sampai gua males banget ngomong lagi. Oke, kita Jangan lanjut dong. aja ya. Kita back to topic ya. Jadi Tadi soal beasiswa gimana tuh, Le? soal beasiswa yang ditawarkan untuk si Bonge, Kurma, JJ sampai dengan Roy. Itu ada tawaran ini Debers nih dari Pak Sandiaga Uno nih. Jadi ceritanya itu Pak Sandiaga Uno itu berencana memberikan beasiswa sekolah pariwisata kepada mereka yang dinilai berpotensi mendukung pariwisata Indonesia. Jadi mungkin kayak lebih ke buat naikin perekonomian Indonesia juga sih. Jadi Betul. Indonesia jadi tempat wisata lagi tuh, di SCBD itu jadi tempat wisata mungkin. Jadi untuk para anak-anak muda gitu yang pengen tahu SCBD gitu. Ajeng kalau misalkan ditawarin kayak gitu mau nggak? Boleh. Ya misalkan. Ya sekarang siapa nggak mau? Ya, kan? gue jujur gue mau. Iya, mesti Namanya ditawar. beasiswa gue belum pernah soalnya. Betul, nyobain apalagi beasiswa. yang tadi gue bilang di segmen pertama, ini ditawarin apa namanya beasiswanya bukan dengan background yang punya apa namanya track record dalam segi akademis ya. Ya ibaratnya cuma karena ya gue nggak bisa bilang ini juga apa konten yang nyari sensasi atau gimana, cuma maksud gue dengan yang bukan punya background pendidikan yang baik atau punya prestasi tapi bisa dapat beasiswa ditolak sayang banget Iya. ya. Gue sabar banget tuh kemarin beritanya Iya, soal ditolak segala macam kan. Nah kalau misalnya soal di Sudirman tadi kan gue udah bilang Ajeng kerja di Sudirman. Fenomena apa sih Jeng yang tiap hari lu lihat dan ada keresahan gak dari lu kalau misalkan Ya selama kalau lu di kan sana? kalau nggak salah kemarin ada berita yang masalah ada yang tidur tuh itu. di Iya. jembatan itu tuh. Itu menurut lu pernah nggak sih ketika ada orang tidur itu lu lagi pengen masuk kerja gitu? Kali gue jalan ini Itu nggak pada tidur di situ. ada nggak yang kayak gitu yang saya akhirnya ngebuat aja tuh ini kok jadi kayak gini sih, jadi kayak keresahan diri sendiri atau mungkin bahkan bisa jadi keresahan banyak orang yang kerja di sana gitu. Sebagai pekerja SCBD Sudirman. Sebenarnya enggak sih, enggak resah. Justru tuh kita malah seneng sih ngeliatnya karena jadi rame gitu. Wow, nah itu gimmick sih. Ini gimana sih? Sorry ini kan dikata Pak Editor. Enggak usah aman katanya aman. Lanjut dah. Iya, justru kita tuh ya yang tiap hari kesana istilahnya itu justru malah seneng sih karena adanya mereka tuh pun kayak menarik lagi nggak sih untuk menjadikan si kawasan itu sebagai daya tarik kan, apalagi itu di tengah kota gitu. Gitu sih. Ya tapi memang jatuhnya kalau ditarik sisi positifnya baik juga ya. Akhirnya banyak orang yang sebenarnya mungkin kita ya mungkin bukan gue doang kali kita mungkin bukan kita doang tapi orang banyak juga mikir aduh passionnya gini banget sih gitu. Cuman sisi lain menurut gue itu buat jadi daya kreativitas orang-orang banyak juga akhirnya gitu kan. Ya semoga apa namanya harapannya sih si Citayam Fashion Week ini nggak cuma jadi kegiatan yang hambur-hambur aja ya. Iya, Bisa jadi kegiatan yang positif juga Iya nantinya. positif dan kalau bisa sih jangan mengurangi kriminalitas juga ya di kota-kota besar. Di tengah kota. Iya. Benar. Ini agak sedikit ini lagi nih apa namanya sedikit lewat dari topik dulu. Ajeng kan kemarin kan sempat ngisi voice over juga kan DB Project kan. Oh iya. Di DB News nih. Kalau dari Ajeng sendiri apa sih Jeng kesusahan lu bikin bikin skrip kayak bawain voice, mungkin bawain teman-teman di rumah ada yang pengen terjun ke dunia voice over secara profesional gitu walaupun Ajeng juga masih agak sedikit kritis. Tapi ada nggak sih sedikit tips-tips dari Ajeng atau mungkin kayak ini loh caranya atau ini loh triknya atau ini loh cara ngebagi waktunya gitu. Ya. Disclaim gue bukan profesional di bidang ini. Tapi ya setidaknya gue sudah menjalanin prosesnya. Mengalami lah proses seperti Iya. apa gitu. Seru sih jadi talent voice over itu. Cuma yang paling keresahannya itu adalah karena gue pekerja. Pekerjaannya juga agak jauh nih lokasinya. Jadi ya paling kesusahannya untuk bagi waktunya aja sih. Selebihnya enjoy banget. Apalagi di DB.
DB. Iya berarti maksudnya kalau sebagai voice over talent tuh biarpun itu dimanapun tepatnya segala macam, sebagai voice over tuh sebenarnya emang enjoy ya Jeng? Enjoy karena tuh kayak bisa ngeluapin emosi juga sih sebenarnya. Betul. Karena Bang Ejong mungkin Ajeng punya passion di sana juga kali ya. Iya. Siapa yang mau ngedirect gua? Siapa tahu yang modern kan bisa kita kasih kontaknya di kolom deskripsi ya. Iya. Sama ntar mungkin bisa promosi warung Manya Ajeng sekalian. Iya bener. Ya itu dari SCBD, dari si Ajeng juga tadi soal kerjaan segala macam. Dan untuk nextnya nih, kalau boleh sedikit kan bintang tamu dulu ya. Iya, Kan boleh. umumnya kalau di TV-TV atau di itu tuh kan, kalau bintang tamu datang kan harus kasih kayak apa namanya pesan-pesan gitu ya. Buat ya ini kita lagi ngebahas Citayam. Menurut Ajeng apa nih pesan-pesannya buat ke depan anak muda yang di Citayam nanti? Oh ya. Ya, kayak orang-orang masih di YouTube sama TV gitu. Iya. Orangnya lah editor. Ya untuk rekan-rekan, teman-teman, sepergaulan yang setiap hari nongkrong di SCBD gitu. Terus berkreativitas, tapi jangan lupa juga pendidikannya itu nomor satu. Jangan terlalu larut malam pulangnya, karena keselamatan itu nomor satu. Apalagi sampai tidur-tidur jalan kayak tadi ya. Nah itu Dan dia satu lagi sih. kalau boleh tambahin kebersihannya. Iya, Iya. tolong Itu dijaga. utama banget tolong dijaga. karena keramaian kayak gitu kan bisa Iya. menimbulkan apa ya akhirnya nggak kondusif lah Iya. tempatnya Iya. gitu kan. Jadi itu tuh pesan-pesan dari Ajeng, dari gua sama Bima mungkin sama Sama. pesannya mungkin sama. untuk warga Citayam dan sekelilingnya atau yang ikut Citayam Festival ini tolong benar-benar dijaga baik-baik Iya. daerahnya karena Sudirman juga udah bagus banget. Jadi harapan ke depannya semoga ini bisa jadi hal yang positif lah, Iya. hal negatifnya lah gitu. Cukup ya Le, cukup Ber. jam. Nanti abis ini kita ada segmen 3 itu buat ada sedikit game sama nanti mungkin Debes penasaran kali ya pengen tahu gimana sih kalau Ajeng bacain Iya. voice over di DB News gitu kan. Siapa tahu dia kepo gitu nanti bakal kita Iya. coba minta tolong ke Ajeng mau nggak nih buat bacain satu topik sedikit aja Iya. voice over di DB News itu gimana sih gitu. Ya Le. Ya sekalian gue juga pengen tahu sih gimana caranya voice over. Kan Gitu. gue selama ini cuma ngisi-ngisi baca Betul, berita siapa aja. tahu bisa ada yang belajar juga dari video Iya. kita ya Le. Oke. Tunggu dulu yang segmen ketiganya ada commercial break yang mau lewat dulu. Oke, check it out. Check it out. Halo Debars, masih bersama gue Berko Dan Bima Bima Tole Tole. Dan Desi. Desi. Ya lanjut lagi ke segmen 3 yang tadi seperti gue bilang kita bakal bawain satu ya games kali ya, Ya, bilang games. games yang bakal kita tanyain beberapa pertanyaan ke Ajeng. Pertanyaan singkat aja sebenarnya, pilihan sih, Ya. lebih ke choice aja ya buat Ajeng. Kira-kira ini bakal mewakili jawaban para Debars di rumah apa enggak? Khususnya perempuan. Karena dari gue lihat pertanyaannya sih rata-rata kayaknya ini harusnya bisa jadi jawaban-jawaban para Debars di rumah sih dan bisa jadi berbeda-beda juga gitu kan jawabannya. Ajeng siap? Siap. Rulesnya paling nanti ditanyain aja sama kita sama gua sama atau Bima. Iya, gua. Pilihan yang pertama apa, pilihan kedua apa, Ajeng pilih.
Nanti reasonnya ada. Oke. Oke. Reasonnya seyakin dari hati mungkin. Oke. Oke. Jangan susah-susah ya. Oke. Siap. Biar relate ya enggak? Ya kan? Siapa tahu relate nih, ada yang relate kan. Oke. Pertanyaan pertama mulai dari Tole, kedua, ketiga lanjut. Ini Jeng nih, yang pertama nih Jeng ya. Aduh deg-degan. Jadi kita harus membuat situasi menegangkan. Oke. Pertama yaitu voice over talent atau vokalis. Voice over talent. Kenapa? Karena I love DB. Gue kan voice over talent. Iya kan. Oh iya benar. Iya. Gue juga I love David. I love DB. I love DB. Ya, gak ada yang jawab nih, love itunya gak ada. komen di bawah Iya, itu komen di ya. bawah. Kedua Ben. Tapi mungkin ntar dulu, berarti Oke, mungkin reason betul. satu lagi ya karena tadi lu bilang kali ya yang di segmen kedua. Oh ya. Ya menyenangkan Iya. segala macam gitu ya. Betul. Ya karena aja juga dulu pernah jadi vokalis Jeng. Aduh itu gimana ya jawabnya? Maksudnya vokalis kamar ya. Itu gue disclaimer aja. Iya. Aman? Aman. Thank you Aji. Sama-sama. Oke, yang kedua ya. Yang kedua. Gunung atau pantai? Gunung. Kenapa? Karena gue suka yang dingin-dingin. Dingin-dingin. Pantai juga kayak pantai enggak ya? Enggak, dia Panas lebih ke ya. sepoi-sepoi sih. Apa tuh sepoi? Angin. Oh, angin. Iya sih. Berarti dingin angin. Iya. Gunung lebih dingin ya. Sejuk. Sejuk. Pernah naik gunung berarti? Iya. Naik gunung apa? Pernah sekali. 2 kali. Gunung apa? Sampai puncak gak? Sampai menuju puncak. Dulu menuju puncak. Gemilang deh. Nggak tahu dia. Krik. Kalau gue bukan itu lagunya. Apa, gitu? Mendaki gunung lewati lembah. Beda tahun Ci. Beda tahun. Iya, berarti gue kolot sekali. Oke. Dulu kita naik gunung pas ke gede ya Le. Iya. Nggak sampai puncak karena ada badai. Iya, dan badai terkilir. Krispati lagi. Aduh kan kacau nih. Sedih dong. Oke, yang ketiga Le. Oke, yang ketiga, yang ketiga ini adalah ganteng kere atau jelek kaya. Jelek kaya kali ya. Jelek kaya kenapa? Kenapa kalau ganteng kere kan mungkin dia bisa usaha bisa kaya. Iya lagi. Tapi kalau jelek kaya mereka juga bisa ke salon bisa memperbaiki diri. Iya. Itu Gitu. betul. Dari Ajeng berarti jelek kaya nih. Cowok gue ganteng kaya. Gimana ya? Mention at Reja. Hai Reja. Raja di mention. Nanti kalau mau lihat Raja kayak gimana, nanti kita munculin fotonya. Oh enggak ya? Oh enggak ada ya. Ya, itu tergantung editor. Oh iya. Iya, tergantung editor. Oke, yang keempat apa Le? Gue ya. lu, Ben. Mencintai atau mencintai? Anjir ini mulai dah. Aduh, Ini dalam editor nih. sekali. Ini bukan kita banget nih. Love-lovein bukan kita banget. Pengennya sih dicintai terus, tapi Oke. kayaknya gue harus belajar mencintai sih. Zodiak lo apa sih? Leo lagi. Lupa. Enggak, Leo belum sempat kita bacain. Iya, Ji. kita belum bahas Leo. Jadi baru sampai kan DB ada konten baru nih yang zodiak kan. Nanti kita bakal bacain beberapa zodiak. Siapa tahu ada relate sama orang-orang gitu kan. Iya. Kayak Leo juga. Bahas dong, mau Leo session nih dikit lagi. Oh iya, boleh. Boleh. Tanggal 16. Boleh nanti kita bahas ya. Ajeng harus nonton notice. Iya. Titik. Oke. Yang kelima berarti Le. Gue ya. Oke. Bermobil atau bermotor? Nah, Bermobil. kenapa? Kenapa itu? Kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak? Simple sekali kawan-kawan. Ya, betul sekali. Kan kalau gue pernah nanya sama temen gue Jang dulu, lu kalau punya cowok lebih pengen bermobil atau bermotor? Gue pengen bermobil sih. Kenapa? Ya biar kalau misalnya sampai rumah dari rumah gue catokan rambut gue ini Ya. biar nggak kenapa-napa gitu. Gue rasa mungkin gue nggak tahu itu alasan template-nya aja atau sama dari sana atau gimana. Gue Enggak, itu beneran. Oh beneran. Itu terjadi dan gue merasakan. Ini lu nggak mau add Reja lagi? Tetep at Reja, alay. Karena kan kita sebagai cewek effort ya. Oh, iya, Kalau mau bener, jalan bener, nyatok, bener. make up, kalau naik motor ya takutnya berantakan. Cuma kalau ya adanya motor ya udah nggak apa-apa. Berarti itu korek ya, bener ya? Ya. Iya berarti itu reason yang menurut gua awalnya kira-kira menurut gua cuma kayak alasan lu bilangnya mobil karena julid banget gue. Kan udah punya pacar. Kan udah punya pacar. Oke, skip. Yang nomor 7. Oke, kita Kerja lanjut. sama orang atau buka usaha sendiri? Aduh, karena sekarang lagi kerja sama orang. Tapi nyokap buka usaha sendiri kan? Iya. Heeh. Tapi kalau boleh relate tuh kayaknya duitnya banyak buka usaha gak sih? Walaupun turun naik ya. Bener lagi. Iya, bener betul. lagi. Karena kan Tapi setidaknya tuh kita yang menguasai, Jadi bukan bos menguasai, dalam tanda ngatur. kutip ya. Iya. Jadi lu bisa ngatur semuanya dan belajar banyak juga kali ya. Jadi lu pilih buka usaha sendiri. Dan kita bisa explore. Gue juga lagi sebenarnya pengen buka sendiri karena mungkin kalau buka usaha sendiri nggak ada yang bilang kalau buka usaha sendiri
ya lu bisa menumpas ruahkan semua ide lu juga. Iya. Sukses pun ya kepuasan pribadi nantinya kalau kerja sama orang. Bukannya salah ya, Iya. bukannya salah kerja sama orang, cuman kalau disuruh pilih mungkin gue juga sama lagi buka usaha sendiri. Gimana kalau kita buka pecel lele? Boleh. Kalau enggak pecel apa? Pecel kan ayam. ya belum ada, lele udah ada. Pecel kodok. Kodok enak banget ya itu. enak Geprek. enak banget kayak soalnya kan apa aja dimakan soalnya. Iya. Iya. Gak apa-apa Le. Apa le? Atau bakso Oke, geprek, oke, bakso oke. yang tadi tuh enak tuh. Oh iya. Itu digeprek boleh itu. Oke, ada lagi? Nggak ada kayaknya cukup le. Oke. Tadi kita mau ngapain nih? Lanjut lagi ya. Oh iya, mau itu. Oh Iya, iya, satu lagi. kita mau Kok gue lupa ya? Aduh, tes gak. ini. Ini Rena aku minum-minum. Oke. Enak banget ya. Nyugu mana ya? Punya kalian. Aduh, habis. Oh, soalnya hampir habis tuh. Karena saking enaknya Kurang. tuh. Oke, tadi terakhir kita mau coba apa namanya minta tolong Ajeng coba dikit bawain skrip dari DB News yang mungkin kalian ntar bisa make sure di video yang udah tayang di DB Project ya. Di Medinfo nanti bisa cek ini suara asli dan Iya. wujud ketika Ajeng lagi voice overnya. Ada nggak skripnya? Ada gak ya? Ada. Coba aku di sini aja ya, di sini ya, coba ya. Iya. Yang udah aja ibaratnya ini mungkin kayak penggambaran ketika voice over talent tuh kalau ngetek tuh gimana sih gitu. Mana ya? Nggak ada lagi. Kalungnya dikit aja nih. Nggak ada lagi Le. Oke, apa kita skip dulu saudara-saudara? Iklan dulu kali ya. Coba ya kita di ini aja nih. Kalau nggak sedikit aja satu paragraf aja. Oke. Nah, ini coba bisa. Mohon maaf mata saya agak. Mau bisa sedikit Sebentar atau ya. Ajengnya mau di atas meja juga boleh? Aduh bahaya jangan. Terlalu berbahaya ya, nggak jadi. Coba. Ya. Ini ke. Nah, Ini sambil baca nggak? lagi. ini bukan touchscreen, sorry maaf Petole. Oh iya. Ini gue deketin dulu. Oke. Coba aja baca sedikit aja. Paragraf pertama sampai paragraf kedua aja. Saksikan dengan baik. Gimana kalau kita duet sama Bima? Nah, kalau gue mungkin udah biasa deh ngeliat gue kayak ngomong-ngomong gini kan. Nah, Bima. Gini udah biasa gue. Ayo Bim. Ih, bener. Gak, lu kayak ini, kayak news anchor. News anchor kan berdua tuh. Kasus infeksi COVID-19 di Indonesia merangkak. Yuk bisa yuk. Bima Aquat saudara-saudara gitu. Ay. Ada coba Ajeng dulu, Lu mungkin paragraf kedua kali Oke, ya. Aku baru satu tuh. Dicontohin dulu sama Ajeng. Nah, Oke, ibaratkan boleh, Debers nih boleh, kayak boleh, Bima boleh. lah yang masih Iya, awam iya, soal iya. voice over. Ajeng coba nyontain dulu, ntar Bima belajar. Oke, boleh. Langsung ya. Oke. Tuh 2, 3. Halo Debers, COVID-19, kasus infeksi COVID-19 di Indonesia kian merangkak naik dalam beberapa minggu terakhir. Terhitung 7 Juni 2022, di Indonesia konsisten melaporkan kasus harian COVID di atas angka 500. Mantap. Keren. Itu suara ciri khas. Halo Debers, itu ciri khas. Itu ciri khas banget tuh suaranya. Gas deh. Nah sekarang coba Tole mau nyobain nggak Le? Kayaknya Kayak apa? Lagu, bro. Gak apa-apa, Udah, coba udah, dulu. segitunya aja dulu Iya, deh. coba nggak usah biar kalau siapa tahu kurangnya ntar aja. Kayak kurang ini nih, kurang itu. Nggak nilai sih, cuma maksudnya dari elunya pengen belajar juga voice over tuh kayak gimana gitu. Sedikit aja. Gue ragu. Ragu. Agak gede gue. Gak deh, gue gak bisa. Ya udah nggak apa. Nanti mungkin kalau di rumah kayak Bima masih ragu segala Iya. macam, coba kulik lagi ilmunya apa namanya kayak teori-teorinya kali ya dari apa namanya dari TV atau dari YouTube cara jadi voice over talent dari materi. Contohnya kalau kayak yang baru tuh kayak Jen tadi Iya. itu enak banget cara ngomongnya karena voice over talent itu memang harus ngutamain smiling voice juga ya Jeng, smiling voice kayak penekanan terus kayak Iya itu soalnya gue juga belum bisa tuh yang kata penekanan Fun fact, artikulasinya. kok udah bisa Tole maksudnya Tole gitu. lu harus jadi customer service dulu berarti. Nah, Iya. Coba apa mau gue cariin sekarang? Lowongan customer service. Part-time 3 bulan buat belajar voice over gitu kan. Oke. Oke, berarti udah cukup ya. Tadi udah sedikit dibawain sama Ajeng. Jujur kalau mungkin ada kan kali-kali isi lagi Ajeng nanti Jeng di Oh iya, Indonesia. kan saya lagi cuti. Oh iya cuti dulu aja. Nanti kita coba sedikit cari berita lagi. Siapa tahu Ajeng bisa baca lagi di DB News ya. Boleh kan Le? boleh dong. Karena pasti biar kangen juga sama suaranya Ajeng gitu. Oke cukup Le. Cukup Ber. Thank you banget Ajeng. Thank Udah you. mau diundang ke DB Project ya kan di sini buat bacain beberapa berita, baca berita bareng-bareng gua sama Tole. Semoga nextnya Ajeng bisa join sini lagi nanti buat BBB lagi baca berita lagi di segmen Iya. yang lain kan nanti ya bahas yang lain gitu kan karena di sebelumnya ada kayak Raffi Tole juga kita mau undang lagi nanti niatnya mau bahas satu
yang lebih pokok lagi, mungkin nanti kita bisa bahas yang lebih detail lagi soal Sudirman. Siapa tahu ke depannya Ajeng udah jadi apa sih kayak gitu, kayak yang kalau orang duta Sudirman. Wah, sebenarnya udah ada sih itu. Udah ada ya. siapa? JJ kayaknya. JJ. Oh iya. Oke, berarti cukup ya, Bim, cukup ya, Ajeng cukup ya. Sekali lagi thank you banget Ajeng udah mau diundang. Thank you juga Debers yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga like, komen juga, itu ngebantu kita banget buat bikin konten terus selanjutnya gitu. Oke, cukup dulu baca berita bareng kali ini dari gue Berko dan rekan baca bareng gue. Gimana, Le? Dan Desi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu untuk para Debers semua. Sampai jumpa di baca berita bareng selanjutnya. Dadah. See you next time.